Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agnes Anjala dengan NIM 2403225. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama ekonomi syariah. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Sistem ekonomi tidak tercipta begitu saja, melainkan merupakan hasil bentukan dari masyarakat, bangsa, peradaban tertentu yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendasarinya. Setiap sistem ekonomi lahir, tumbuh, dan berkembang atas dasar pandangan hidup, nilai-nilai, budaya, dan kondisi lingkungan masyarakat tempat sistem itu dibangun. Oleh karena itu, untuk memahami mengapa sebuah sistem ekonomi memiliki karakteristik tertentu dan mengapa berbeda dengan sistem lainnya, kita harus tahu dan harus bisa memahami terlebih dahulu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan membentuk sistem ekonomi tersebut. Berdasarkan literatur buku dan para ahli ulama ekonomi Islam, faktor-faktor utama yang membentuk dan mempengaruhi sistem ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 5 faktor, yaitu faktor filosofis atau keagamaan, faktor pandangan tentang manusia, faktor pandangan tentang harta, faktor politik, dan faktor sosial budaya. Yang pertama, faktor filosofis agama atau nilai hidup. Ini adalah faktor yang paling mendasar dan menjadi akar utama pembeda antar sistem ekonomi. Sistem ekonomi dibangun di atas landasan filosofis atau pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat atau pembuat ekonomi tersebut. Filosofi ini menentukan cara pandangan manusia terhadap alam semesta, asal-usul kehidupan, atau tujuan akhir keberadaan manusia. Pada sistem ekonomi yang tumbuh di barat, filosofisnya dipengaruhi oleh paham sekularilisme yang memisahkan agama dari kehidupan dunia. Paham ini lahir dari sejarah panjang di mana agama dianggap menghambat kemajuan dan kekuasaan. Sehingga muncullah pandangan bahwa urusan agama adalah urusan pribadi di ranah pribadinya saja, sedangkan urusan dunia, termasuk ekonomi atau urusan akal manusia yang bebas dari campur tangan nilai agama. Pandangan ini kemudian melahirkan sistem ekonomi kapitalisme yang memisahkan etika dan moral dari aktivitas ekonomi. Akibatnya ukuran benar atau salah dalam ekonomi ditentukan oleh untung rugi dan hukum pasar, bukan dari nilai agama atau moral. Sebaliknya, sistem ekonomi sosial dan komunisme dibangun di atas landasan filosofi materialisme dialektis yang menolak adanya kekuatan ilahiyah atau agama. Bagi penganut paham ini, alam semesta dan manusia hanyalah materi belaka, dan sejarah manusia adalah sejarah perjuangan materi. Agama dianggap sebagai candu atau alat penguasa untuk menindas rakyat, sehingga ditolak sepenuhnya. Filosofi ini melahirkan sistem ekonomi yang sepenuhnya diatur oleh manusia, di mana tujuan hidup hanya pemenuhan kebutuhan materi usaha atau materi semata, dan nilai agama tidak diakui sama sekali. Berbeda jauh dengan hal tersebut, sistem ekonomi Islam dibangun di atas landasan filosofi ketuhanan dan wahyu. Pandangan di dasarnya meyakini bahwa alam semesta dan segala isinya diciptakan dan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia hidup di dunia ini memiliki tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam pandangan ini, agama tidak bisa dipisahkan dari kehidupan karena agama adalah pedoman untuk mencapai tujuan hidup tersebut. Oleh karena itu, ekonomi dalam pandangan Islam tidak boleh lepas dari nilai-nilai ilmiah dan moral agama. Filosofi ini hanyalah berbeda secara radikal struktur, tujuan, dan mekanisme. Ekonomi Islam dibandingkan sistem lain, apa yang dianggap benar dalam kapitalis bisa jadi salah dalam agama.
bukan karena hitungan matematisnya, tapi karena landasan filosofis dan nilai yang melandasinya yang berbeda. Faktor yang kedua adalah faktor pandangan tentang manusia dan perilakunya. Faktor kedua yang sangat menentukan bentuk sistem ekonomi adalah asumsi faktor dasar atau pandangan tentang manusia. Bagaimana sistem itu memandang manusia, apa sifat dasarnya, apa motivasi utamanya, dan apa tujuan hidupnya akan sangat menentukan bagaimana sistem ekonomi itu dirancang dan dijalankan. Sistem ekonomi kapitalis dibangun di atas asumsi homo economicus, yaitu pandangan yang meyakini bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk rasional yang memiliki atau yang selalu mementingkan diri sendiri, selalu berusaha semaksimal mungkin untuk kepuasan pribadi dan selalu mengejar keuntungan materi sebanyak-banyaknya. Asumsi ini diambil dari pandangan bahwa sifat dasar manusia adalah serakah, tidak pernah merasa puas dan mementingkan kepentingan sendiri di atas kepentingan orang lain. Berdasarkan pandangan ini, maka sistem ekonomi dirancang untuk memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada individu karena diyakini dengan mengejar kepentingan diri sendiri, secara otomatis kepentingan masyarakat akan terpenuhi. Akibatnya persaingan bebas menjadi nyawa sistem ini dan perlindungan hak individu menjadi prioritas utama. Tetapi di sisi lain, sistem ekonomi sosialis memandang manusia sebagai makhluk sosial yang bersifat dasarnya baik, mau bekerja keras, kepentingan masyarakat lebih tinggi daripada kepentingan pribadi. Kemudian pandangan ini juga menganggap bahwa manusia cenderung dieksploitasi oleh pemilik modal, sehingga sistem dirancang untuk menekankan sifat individu dan menyerahkan segalanya kepada masyarakat atau negara. Manusia dianggap sebagai dari roda besar masyarakat, sehingga hak-hak pribadi dikorbankan demi kepentingan bersama. Sedangkan sistem ekonomi Islam memiliki pandangan yang seimbang dan lengkap tentang manusia. Islam memandang manusia memiliki dua dimensi sekaligus. Yang pertama, dimensi materi dan dimensi spiritual, dimensi individu dan dimensi sosial. Islam mengakui bahwa manusia memiliki naluri ingin memiliki, ingin berkuasa, ingin mementingkan diri sendiri. Namun di sisi lain, manusia juga memiliki potensi beriman, berakhlak mulia, berkorban demi orang lain. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam tidak memberikan kebebasan mutlak seperti kapitalis, juga tidak menindas hak individu seperti sosialis. Sistem ini mengakui hak individu, namun membatasinya dengan nilai agama dan kewajiban sosial, karena manusia dianggap sebagai makhluk yang memiliki akal dan agama yang bisa mengendalikan perilaku serakahnya. Pandangan ini yang menjadi dasar mengapa ekonomi Islam mewajibkan zakat, melarang riba, dan mewajibkan keadilan. Berikutnya ada faktor pandangan tentang harta dan kepemilikan. Faktor ketiga yang menjadi penentu utama sistem ekonomi adalah faktor mengenai harta kekayaan, asal-usul harta, dan siapa yang berhak memilikinya. Masalah kepemilikan adalah inti dari ekonomi, dan perbedaan pendapat di sini akan melahirkan perbedaan besar dalam pengelolaan ekonomi. Dalam pandangan kapitalisme, harta kekayaan dianggap sebagai hasil usaha keras individu atau warisan, sehingga hak milik pribadi dianggap hak yang paling suci, mutlak, dan tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk negara. Seseorang yang kaya berarti dia lebih pandai atau lebih berusaha, dan orang yang miskin dianggap kurang berusaha. Oleh karena itu, dalam sistem ini penumpukan kekayaan diperbolehkan seluas-luasnya. Campur tangan negara sangat dibatasi dan ketimpangan dianggap sebagai hal yang wajar dan konsekuensi logis dari kebebasan. Sebaliknya, pandangan sosialisme menganggap bahwa harta kekayaan alam dan alat produksi adalah milik bersama, karena kekayaan itu tercipta dari alam dan hasil kerjasama masyarakat. Hak milik pribadi dihapuskan atau dibatasi dengan ketat, karena
dianggap sebagai akar segala kejahatan dan penindasan. Negara atau masyarakatlah yang berhak memiliki dan mengelola segalanya, dan pembagian hasil dilakukan secara sama dan rata. Sedangkan pandangan ekonomi Islam memiliki posisi tengah yang unik dan berbeda dari keduanya. Islam meyakini bahwa harta kekayaan dan pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanyalah pemegang amanah atau pengelola. Islam mengakui hak milik pribadi sebagai hak yang sah, dilindungi dan dihargai. Tapi, hak tersebut tidak mutlak, melainkan terbatas dan bersyarat. Artinya, seseorang boleh memiliki harta, tetapi hak orang lain di dalam hal tersebut ada cara tertentu untuk mendapatkannya dan cara tertentu untuk menggunakannya. Islam juga mengakui adanya harta milik umum dan harta milik negara untuk kepentingan bersama. Pandangan ini menjadikan sistem ekonomi Islam mengakui semangat individu untuk bekerja, namun mencegah penumpukan kekayaan yang berlebihan dan ketimpangan yang parah melalui instrumen zakat dan larangan penimbunan. Berikutnya ada faktor politik dan peran negara. Cara pandang mengenai peran negara dan hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya juga sangat mempengaruhi bentuk sistem ekonomi. Pertanyaan utamanya adalah, seberapa besar peran negara boleh campur tangan dalam urusan ekonomi rakyat? Dalam sistem kapitalis, menganut paham laissez-faire atau biarkan berjalan, di mana peran negara sangat minim, hanya sebatas penjaga keamanan, penegak hukum, dan pertahanan. Negara dilarang ikut campur dalam produksi, harga, atau perdagangan. Pasar dianggap memiliki kekayaan atau kekuatan gaib yang bisa mengatur dirinya sendiri. Dalam sistem sosialis, peran negara adalah mutlak dan segalanya. Negara menguasai alat produksi negara yang menentukan apa yang harus diproduksi, berapa harganya, dan bagaimana pembagiannya. Masyarakat hanyalah pelaksana pemerintah negara. Dalam sistem ekonomi, peran negara sangat penting dan besar. Umumnya terbatas pada kerangka syariah dan kemaslahatan. Negara tidak menguasai segalanya seperti sosialis, tetapi juga tidak diam seperti kapitalis. Berperan sebagai pengawas pasar, penegak keadilan, pengelola aset umum, penjaminan kebutuhan dasar rakyat, dan pembuatan kebijakan fiskal moneter demi kesejahteraan. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah tentang siyasah syariah dan Abu Bakar dan Abu Yusuf tentang peran negara dalam keuangan publik. Yang kelima atau faktor yang kelima adalah kondisi sosial, sejarah, dan budaya. Selain faktor-faktor di atas, bentuk sistem ekonomi juga sangat dipengaruhi oleh sejarah, perjalanan bangsa, dan budaya masyarakatnya. Sistem ekonomi kapitalis lahir dari sejarah perlawanan masyarakat Barat terhadap kekuasaan gereja dan feodalisme, sehingga melahirkan kebebasan mutlak. Sistem sosialis lahir dari penderitaan rakyat akibat eksploitasi pemilik modal, sehingga melahirkan paham kebersamaan. Sedangkan sistem ekonomi Islam yang kita kenal sekarang, terutama di Indonesia, bentuknya dipengaruhi oleh sejarah perkembangan pemikiran ulama, budaya masyarakat yang religius, dan sistem hukum yang berlaku. Seperti yang telah kita bahas di bab sebelumnya, pemikiran ekonomi syariah sangat dipengaruhi oleh faktor budaya, adat atau urf, dan kemaslahatan, sehingga bentuk sistemnya memiliki kekhasan tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat, namun tetap berpegang pada prinsip syariah. Faktor-faktor inilah yang membuat sistem ekonomi tidak sama seperti bentuknya di setiap negara, meskipun prinsipnya dasarnya sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan ragam sistem ekonomi di dunia. Berdasarkan perbedaan faktor-faktor pembentuk yang telah diuraikan di atas, maka dalam sejarah peradaban manusia telah lahir berbagai ragam sistem ekonomi yang diterapkan di berbagai belahan dunia. Ragam sistem ini muncul sebagai jawaban atas 3 masalah pokok ekonomi yang dihadapi setiap masyarakat, yaitu apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan siapa barang tersebut diproduksi.
dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Cara menjawab ketiga pertanyaan ilmiah ini yang sangat berbeda. Ragam sistem ekonomi satu sama lain. Secara garis besar, para ahli membagi ragam sistem ekonomi dunia ke dalam beberapa kategori utama, mulai dari sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando atau terpusat, dan sistem ekonomi pasar atau bebas, sistem ekonomi campuran, hingga sistem ekonomi Islam. Berikut adalah beberapa penjelasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang paling tua, sederhana, dan masih diterapkan di masyarakat-masyarakat pedalaman atau suku bangsa yang belum maju. Sistem ini dibangun berdasarkan faktor budaya, adat istiadat, kebiasaan, atau turun-temurun, dan nilai kebersamaan. Karakteristik utamanya adalah kegiatan ekonomi sangat sederhana, namun bertumpu pada sektor pertanian, berburu, atau berkebun sendiri. Teknologi yang digunakan masih sangat sederhana dan mengandalkan tenaga manusia atau hewan. Pembagian kerja didasarkan pada usia, jenis kelamin, dan tradisi. Masalah ekonomi diselesaikan berdasarkan kebiasaan nenek moyang dan keputusan bersama. Hak milik pribadi diakui namun terbatas, dan pertukaran barang biasanya dilakukan dengan cara barter atau tukar-menukar secara langsung. Kelebihan dari sistem ini adalah kehidupan masyarakat sangat damai, tidak ada persaingan keras, tidak ada pengangguran, bahkan lingkungan terjaga dan nilai kekeluargaan masih sangat-sangat kuat. Sedangkan kelemahannya sangat jelas, produksi yang sangat terbatas untuk kebutuhan sendiri, kemajuan teknologi yang sangat lambat, dan pendapatan yang sangat rendah, dan sulitnya memenuhi kebutuhan hidup yang semakin beragam. Sistem ini sudah tidak relevan lagi diterapkan di negara-negara modern yang saat ini. Namun masih terlihat jejaknya dalam budaya gotong royong di masyarakat kita. Sistem ekonomi pasar bebas atau kapitalis ini adalah sistem ekonomi yang paling dominan pada banyak diterapkan di negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, dan negara maju yang lainnya. Seperti sistem ini yang kita ketahui, sistem ini dibangun berdasarkan filosofi individu, sukarelaisme, dan hak milik pribadi mutlak, sebagaimana faktor pembentuknya telah kita bahas sebelumnya. Karakteristik utamanya adalah pengakuan hak milik pribadi yang mutlak dan tidak terbatas, kebebasan berusaha dan bergerak seluas-luasnya bagi setiap individu. Mekanisme harga ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan pasar, tanpa ada campur tangannya negara. Persaingan bebas adalah nyawa dan sistem ekonomi, dan peran negara sangat minim hanya sebagai pengawas ketertiban. Di sini keputusan produksi ditentukan oleh keuntungan mana yang paling besar dan barang yang disalurkan kepada siapa saja yang mampu membayar harga tertinggi. Kelebihan sistem ini adalah sangat kuat mendorong kemajuan teknologi, inovasi, efisiensi karena persaingan yang kuat atau yang ketat. Kekayaan negara tumbuh sangat pesat dan kebebasan individu sangat terjamin. Namun kelemahannya sangat besar dan sangat fatal, yaitu melahirkan kesenjangan sosial yang sangat besar antara kaya dan miskin, kemudian menimbulkan monopoli pasar oleh pengusaha besar, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi yang berlebihan, kemudian krisis ekonomi yang berulang-ulang, dan serta mematikan nilai moral dan sosial demi keuntungan materi. Kemudian sistem ekonomi komando atau terpusat. Sistem ini adalah kebalikan dari sistem pasar bebas, diterapkan oleh negara-negara yang menganut paham sosialis dan komunis seperti bekas Uni Soviet, Tiongkok pada masa lalu, dan Kuba. Sistem ini dibangun pada dasar filosofi materialisme, ateisme, dan penguasaan bersama. Karakteristik utamanya adalah hak milik pribadi atau alat produksi dilarang atau dibatasi. Segala alat produksi dan sarana ekonomi dikuasai oleh negara dan masyarakat. Negara berperan sebagai penentu segala hal dan dalam ekonomi, mulai dari apa yang harus diproduksi, berapa jumlahnya, berapa harganya, hingga
kepada siapa barang tersebut disalurkan. Dalam sistem ini persaingan dianggap tidak ada, karena tujuannya adalah pemerataan pendapatan dan kemakmuran bersama. Semua keputusan ekonomi bersifat terpusat dan teratur dalam rencana ekonomi negara. Kelebihan dari sistem ekonomi ini adalah ketimpangan sosial dan kesenjangan ekonomi sangat minim atau tidak ada, karena semua dianggap sama kedudukannya dan penghasilannya dibagi rata. Sumber daya alam dapat dikelola secara terencana dan teratur demi kepentingan bersama. Serta jarang terjadi krisis ekonomi karena semua sudah diatur dan dikendalikan oleh negara. Namun kelemahan sistem ini sangat besar. Penyebab runtuhnya negara-negara penerapannya sangatlah besar karena semangat kerja, kreativitas masyarakat menjadi sangat rendah karena hasil kerja keras atau malas tetap saja mendapat bagian yang sama. Inovasi teknologi yang berjalan lambat karena tidak ada dorongan persaingan. Kemudian sering terjadinya kelangkaan barang pokok karena perencanaan pusat seringkali tidak tepat sasaran atau terlambat. Kemudian timbulnya penindasan kebebasan individu dan hak asasi manusia karena negara memegang kendali mutlak atas kehidupan warganya. Kemudian ada sistem ekonomi campuran, memiliki kelebihan dan kekurangan yang sangat ekstrim. Pada kedua sistem di atas, muncullah gagasan sistem ekonomi campuran yang mencoba menggabungkan kebaikan dari sistem pasar bebas dan sistem komando, serta menimbulkan keburukannya. Sistem ini diterapkan oleh banyak negara berkembang termasuk Indonesia sebelum menguatnya ekonomi syariah dan banyak negara Eropa Barat. Karakteristik utamanya adalah diakui hak milik pribadi dan kebebasan berusaha. Namun di sisi lain negara memiliki peran besar dalam mengatur, mengawasi, mengendalikan ekonomi, terutama di sektor-sektor vital yang nyangkut hajat hidup banyak manusia. Mekanisme pasar masih berjalan, namun diberikan batasan aturan dan kebijakan negara agar tidak terjadi penyimpangan. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan keadilan sosial, antara kebebasan individu dan kepentingan bersama. Kelebihan sistem ini ialah lebih fleksibel, mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan. Negara hadir menjamin kebutuhan dasar rakyat namun tetap memberi ruang dari swasta untuk bergerak. Namun kelemahannya seringkali terletak pada praktik pelaksanaannya. Jika pembagian peran antara negara dan swasta tidak jelas, maka bisa timbul ketidakpastian hukum, birokrasi yang berbelit, atau campur tangan politik yang merugikan ekonomi. Di samping itu, sistem ini seringkali hanya berupaya berpandu teknis saja, tanpa melihat landasan filosofi yang utuh dan kekuatan seperti halnya sistem ekonomi Islam. Kemudian ada sistem ekonomi Islam. Sistem ini adalah ekonomi pokok bahasan utama kita yang lahir dan dibangun di atas wahyu Allah Subhanahu wa taala dan ajaran agama Islam. Berbeda dengan sistem-sistem sebelumnya yang lahir dari pemikiran manusia semata, sistem ekonomi Islam memiliki sumber, filosofi, dan tujuan yang berbeda, sebagaimana kita bahas panjang lebar pada materi-materi sebelumnya. Karakteristik utamanya adalah berlandasan pada keimanan dan nilai ketuhanan, mengakui hak milik pribadi namun terbatas dan bertanggung jawab, kebebasan berusaha yang diikat oleh nilai moral dan hukum syariah. Mekanisme pasar yang bebas namun diawasi dan dikendalikan oleh negara demi keadilan, serta memiliki instrumen khusus seperti zakat, wakaf, larangan riba, gahar, serta maisir. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan materi dan sekaligus kebahagiaan rohani, keadilan sosial, serta kemaslahatan dunia dan akhirat. Kelebihan sistem ini sangat komprehensif karena menggabungkan kebaikan sistem pasar bebas. Kemudian kelebihan sistem ini sangat komprehensif karena menggabungkan kebaikan sistem pasar bebas serta kebaikan sistem komando. Namun meniadakan keburukan-keburukan sistem ini tidak hanya mengatur urusan materi, tapi juga mengatur
perilaku moral manusia, sehingga masalah-masalah ekonomi seperti keserakahan, penindasan, kemiskinan, krisis dapat diselesaikan dari akarnya. Kelemahan saat ini bukan terletak pada sistemnya, melainkan pada penerapannya yang belum sempurna di banyak negara, serta pemahaman masyarakat yang belum merata mengenai cara kerja sistem ini. Berikutnya ada prinsip ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan ekonomi Islam. Setelah kita memahami faktor pembentuk dan ragam sistem ekonomi, kita akan masuk ke pembahasan inti yang paling mendasar, yaitu prinsip-prinsip utama yang menjadi tulang punggung dan karakteristik khas dan masing-masing sistem ekonomi besar dunia, yaitu kapitalisme, sosialisme, dan Islam. Prinsip-prinsip ini adalah aturan dasar, nilai utama, dan asas yang dipegang teguh oleh setiap sistem dalam menjalankan seluruh aktivitas ekonominya. Perbandingan ini sangat penting dilakukan agar kita bisa melihat persamaan dan perbedaan mendasar, radikal, dan nyata di antara ketiganya, yaitu bahwa kita pada pemahaman mengapa ekonomi syariah menempatkan diri sebagai jalan tengah yang paling tepat. Pembahasan ini disusun berdasarkan uraian mendalam dari buku pegangan dan dikaitkan terus-menerus dalam materi sejarah, pemikiran, dan paradigma yang telah kita bahas sebelumnya. Yang pertama, prinsip utama ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis dibangun di atas seperangkat prinsip yang berakar dari filosofi sukarealisme, liberalisme, dan individualisme. Prinsip-prinsip ini dirumuskan oleh para tokoh pendirinya seperti Adam Smith, David Ricardo, kemudian Jean-Baptiste Say, dan menjadi dasar berjalannya ekonomi di negara-negara di Barat. Adapun prinsip-prinsip utamanya, satu, prinsip sukarela dan pemisahan nilai. Prinsip paling dasar dari kapitalisme adalah paham sukarealisme yang memisahkan urusan agama, moral, etika dari urusan ekonomi dan kehidupan dunia. Dalam pandangan ini, agama dianggap urusan pribadi yang hanya berlaku di tempat ibadah, sedangkan ekonomi dianggap sebagai urusan rasionalitas, untung rugi, dan hukum alam yang berdiri sendiri. Prinsip ini melahirkan pemikiran bahwa dalam ekonomi tidak ada ukuran benar ataupun salah secara moral. Yang ada hanya ukuran efisien dan tidak efisien, menguntungkan atau merugikan. Akibatnya, segala cara boleh dilakukan untuk ekonomi selama menguntungkan secara materi, meskipun bertentangan dengan nilai kemanusiaan atau agama. Prinsip ini sangat bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam yang menyatukan nilai agama dan ekonomi dalam kesatuan. Yang kedua, ada prinsip hak milik pribadi mutlak. Ini adalah nyawa dan pondasi utama sistem kapitalisme. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak mutlak, penuh, dan tidak terbatas atas harta kekayaan yang dimilikinya, baik itu alat produksi, tanah, uang, maupun barang pribadi. Hak ini dianggap suci dan tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk negara. Seseorang berhak memiliki kekayaan sebanyak apapun, menggunakannya untuk apa saja, mewariskannya kepada siapa saja, tanpa ada batas jumlah atau kewajiban sosial apapun, kecuali pajak yang ditetapkan negara. Prinsip ini melahirkan semangat kerja yang tinggi. Namun, jika menjadi akar penumpukan kekayaan, di segelintir orang dan kesenjangan sosial yang lebar. Yang lebar sangat berbeda dengan prinsip hak milik dalam Islam yang terbatas dan bersyarat. Kemudian ada prinsip kebebasan berusaha dan persaingan bebas. Kapitalisme menganut prinsip kebebasan mutlak bagi setiap individu untuk memilih pekerjaan, memproduksi barang, berdagang, atau melakukan aktivitas ekonomi apa saja sesuka hati mereka.
Prinsip ini juga meliputi kebebasan perdagangan internasional tanpa hambatan. Kebebasan ini didasarkan keyakinan bahwa jika setiap orang mengejar kepentingan pribadinya secara bebas, maka secara otomatis kepentingan masyarakat dan kesejahteraan umum akan tercapai dengan sendirinya melalui mekanisme pasar. Oleh karena itu, persaingan bebas dianggap sebagai kekuatan pendorong kemajuan yang harus dijaga. Dan monopoli dianggap buruk selama terbentuk secara alami dari persaingan. Namun dalam praktiknya, persaingan bebas ini sering berubah menjadi persaingan yang tidak sehat. Penindasan pengusaha besar terhadap pengusaha kecil dan persokongan harga. Kemudian ada prinsip mekanisme pasar dan hukum penawaran permintaan. Prinsip ini menyatakan harga barang, jumlah produksi, distribusi barang harus ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan pasar. Kemudian pertemuan antara penawaran dari penjual dan permintaan dari si pembeli tanpa campur tangan negara ataupun pihak lain. Adam Smith menyebut kekuatan ini sebagai tangan tak terlihat yang mengatur ekonomi secara otomatis menuju keseimbangan. Negara dilarang menetapkan harga atau mengatur produksi karena dianggap akan merusak keseimbangan alamiah pasar. Prinsip ini berbeda dengan pandangan Islam yang mengakui mekanisme pasar. Namun mewajibkan negara campur tangan jika pasar rusak akibat kecurangan atau penimbunan. Kemudian ada prinsip kebebasan memilih konsumsi. Setiap konsumen memiliki kebebasan mutlak untuk memberi atau mengkonsumsi barang apa saja yang mereka inginkan dan mampu membeli tanpa ada batas nilai moral atau agama. Barang dianggap bernilai seberapa tinggi kesediaan masyarakat membelinya, jadi barang yang merusak moral atau kesehatan pun diproduksi dan dijual selama ada pembelinya. Ini sangat bertolak belakang dengan prinsip ekonomi Islam yang hanya mengizinkan produksi dan konsumsi barang yang halal dan baik saja. Kemudian ada prinsip bunga uang. Dalam ekonomi kapitalis, uang dianggap sebagai komoditas dagang yang memiliki nilai tersendiri. Oleh karena itu, prinsip ini mengakui keabsahan bunga uang atau bunga pinjaman sebagai harga dari uang yang dipinjamkan. Bunga dianggap sebagai imbalan yang sah karena pemilik uang telah memberikan konsumsinya atau mengambil resiko. Prinsip ini adalah perbedaan paling nyata dan utama dengan ekonomi Islam yang mengharamkan riba atau bunga dalam segala bentuknya. Kemudian ada prinsip utama ekonomi sosialis. Di sisi lain, sistem ekonomi sosialisme atau komunisme dibangun di atas prinsip-prinsip yang merupakan kebalikan total dari kapitalisme. Berakar dari filosofi, materialisme, ateisme, dan kolektivisme. Prinsip-prinsip ini dirumuskan oleh Karl Marx, Friedrich Engels, dan Vladimir Lenin sebagai reaksi atas penderitaan masyarakat akibat eksploitasi kapitalisme. Prinsip yang pertama yaitu prinsip materialisme dan penolakan agama. Prinsip dasar sosialisme adalah paham bahwa pemateri atau materi adalah segala-galanya dan alam semesta berjalan menurut hukum materi saja. Agama ditolak keras karena dianggap sebagai candu masyarakat, alat penguasa untuk menindas masyarakat, dan penghambat kemajuan. Nilai kebenaran hanya didasarkan pada kenyataan materi dan kepentingan kerja sosial atau kelas sosial. Oleh karena itu, moralitas dalam ekonomi diukur dari manfaat bagi masyarakat dan negara. Tidak ada nilai transenden dan agama. Ini sangat berbeda jauh dengan landasan ketuhanan dalam ekonomi Islam. Berikutnya ada prinsip penghapusan hak milik pribadi.
Ini adalah prinsip paling mendasar dan identitas utama sosialisme. Prinsip ini menyatakan bahwa hak milik pribadi, terutama alat produksi, tanah, modal, dan sumber daya alam adalah akar dari segala kejahatan, penindasan, dan ketimpangan. Oleh karena itu, hak milik pribadi harus dihapuskan sepenuhnya dan digantikan dengan hak milik bersama dan milik negara. Tidak ada individu yang boleh memiliki alat produksi besar. Segalanya milik masyarakat. Prinsip ini ditolak belakang dengan ekonomi Islam yang justru melindungi dan mengakui hak milik pribadi sebagai hak asasi, namun membatasinya dengan kewajiban sosial. Kemudian ada prinsip kepentingan bersama di atas individu. Dalam sistem ini, individu dianggap tidak memiliki arti apapun jika terpisah dari masyarakat. Prinsip utamanya adalah kepentingan umum, kesejahteraan bersama, dan kemakmuran negara lebih tinggi dan lebih penting daripada kepentingan pribadi atau golongan. Oleh karena itu, segala kebebasan individu harus dikorbankan demi kebaikan bersama. Manusia didorong bekerja untuk keuntungan sendiri, melainkan untuk kontribusi bagi masyarakat. Di sini tidak ada persaingan, yang ada hanya kerjasama kolektif. Islam juga mengajarkan kepentingan bersama, namun tidak sampai menghapuskan hak dan kebebasan individu secara total seperti ini. Kemudian ada prinsip perencana, terpusat, dan penguasaan negara. Negara memegang peran mutlak sebagai pemilik, pengelola, sekaligus pengatur segala atau seluruh kegiatan ekonomi. Prinsipnya adalah ekonomi harus direncanakan secara terpusat, teratur, terkoordinasi agar tidak terjadi pemborosan dan ketidakefisienan. Negara yang menentukan apa yang harus dibuat, berapa banyak, siapa yang membuat, berapa harganya, dan bagaimana pembagiannya. Mekanisme pasar ini, harga pasar tidak berlaku, diganti dengan harga yang ditetapkan negara. Prinsip ini berbeda dengan Islam yang memberikan ruang gerak dari individu dan pasar, serta peran negara terbatas dan pengawasan dan pelayanan, bukan penguasaan mutlak. Kemudian ada prinsip pemerataan pendapatan dan dari masing-masing sesuai kemampuan kepada masing-masing sesuai kebutuhan. Ini adalah semboyan dan prinsip distribusi utama sosialisme. Setiap warga wajib bekerja sama atau bekerja sekuat sekemampuannya, namun hasil pembagiannya diberikan sama rata sesuai kebutuhan hidupnya, bukan sesuai hasil kerja kerasnya. Tujuannya agar tidak ada orang kaya atau miskin, semua sama sejahtera. Secara teori prinsip ini indah, namun dalam praktiknya mematikan semangat kerja karena hasil kerja dan malas sama saja. Dalam Islam, prinsip ini didistribusikan adil, yaitu kepada masing-masing sesuai kontribusi dan resikonya, ditambah instrumen sosial untuk membantu yang lemah. Prinsip utama yang ketiga adalah prinsip ekonomi Islam. Berbeda dengan kedua sistem di atas, prinsip-prinsip ekonomi Islam bersumber langsung dari wahyu dan sunnah Allah yang telah dirumuskan dan dikembangkan oleh para ulama sepanjang sejarah pemikiran yang telah kita bahas di bab sebelumnya. Prinsip-prinsip ini menempatkan ekonomi Islam di posisi jalan tengah yang seimbang, mengambil kebaikan dari sistem lain namun menolak keburukannya, serta memiliki karakteristik khas yang tidak dimiliki oleh sistem lain. Prinsip ini menjadi landasan hukum positif ekonomi syariah di Indonesia. Yang pertama, prinsip ketuhanan dan ketaatan. Prinsip paling dasar dan pembeda utama ekonomi Islam adalah landasan tauhid atau keimanan. Prinsip ini menyatakan bahwa segala aktivitas ekonomi dari produksi, distribusi hingga konsumsi tidak lepas dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi bukan sekadar urusan mencari untung, melainkan bagian dari ibadah dan kepatuhan kepada Sang Penciptanya. Ukuran benar
ataupun salah dalam ekonomi ditentukan oleh wahyu, bukan semata-mata akal manusia atau untung rugi. Prinsip ini menjadi pondasi moral yang menjamin aktivitas ekonomi berjalan jujur, adil, bertanggung jawab karena adanya kesadaran pengawasan dari Allah di mana saja. Prinsip ini menolak sukarelaisme, kapitalisme, dan ateisme sosialisme. Kemudian ada prinsip hak kepemilikan terbatas dan amanah. Prinsip ini merupakan inti pemikiran ekonomi Islam yang membedakannya secara tajam dengan keadaan sistem lainnya. Prinsip dasarnya menyatakan bahwa sesuatu yang ada di alam semesta ini pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan pemilik mutlak. Manusia, negara, lembaga hanyalah pemegang amanah, pengelola, pengguna sementara atas harta tersebut. Berdasarkan prinsip ini, Islam mengakui dan melindungi hak milik pribadi, namun hak tersebut tidak mutlak, melainkan terbatas dan bersyarat. Artinya, seseorang boleh memiliki harta kekayaan, tetapi cara melakukannya itu dengan cara yang halal dan benar. Namun di dalam harta tersebut terdapat juga hak orang lain dan hak masyarakat yang wajib dipenuhi, serta ada batasan cara penggunaannya agar tidak bertentangan dengan syariat. Prinsip ini menolak pandangan kapitalisme yang menjadikan hak milik sebagai hak mutlak tanpa batas, sehingga melahirkan penumpukan kekayaan yang melimpah di satu pihak. Di sisi lain, prinsip ini juga menolak pandangan sosialisme yang menghapus hak milik pribadi sepenuhnya, sehingga mematikan semangat kerja dan kreativitas individu. Namun dalam Islam, hak milik pribadi dihargai sebagai dorongan berusaha, namun dikendalikan oleh kewajiban sosial seperti zakat, infak, sedekah, agar kekayaan tetap mengalir dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain hak pemilik pribadi, Islam juga mengakui milik umum seperti air, hutan, tambang, dan sebagainya, dan hak milik negara untuk kepentingan bersama, sebagaimana telah dirumuskan dalam pemikiran para ulama klasik dan menjadi dasar hukum pengelola sumber daya alam di Indonesia. Kemudian ada prinsip keseimbangan antar individu dan masyarakat. Ekonomi Islam dibangun di atas prinsip keseimbangan atau tawazun. Prinsip ini menempatkan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat dalam posisi yang harmonis dan saling mendukung, bukan saling bertentangan. Islam mengakui dorongan manusia untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, mencari keuntungan, dan meningkatkan taraf hidup pribadi karena hal itu adalah naluri yang wajar dan diperbolehkan. Namun, kepentingan pribadi tersebut tidak boleh dicapai dengan cara merugikan orang lain, menindas hak masyarakat, dan merusak lingkungan. Sebaliknya, kepentingan masyarakat dan negara juga tidak boleh menindas dan menghapuskan hak asasi individu. Prinsip ini menolak ekstremisme kapitalisme yang mengorbankan masyarakat demi keuntungan individu, dan juga menolak ekstremisme sosialisme yang mengorbankan individu demi keuntungan negara atau kepentingan negara. Dalam ekonomi Islam, kebebasan berusaha dijamin seluas-luasnya, namun diikat oleh nilai moral dan hukum syariah. Seperti dibatasi oleh aturan keadilan, prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih, kepentingan individu dilindungi selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan kepentingan umum didahulukan jika bertentangan dengan kepentingan individu. Kemudian ada prinsip kebebasan bertindak yang terkendali. Islam memberikan kebebasan penuh kepada setiap individu untuk memilih pekerjaan, berusaha,
berdagang, memproduksi barang, dan melakukan transaksi ekonomi apa saja selama hal itu halal, baik, dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kebebasan ini adalah hak asasi manusia yang dijamin syariah, namun kebebasan ini bukanlah kebebasan liar ataupun mutlak seperti dalam sistem kapitalisme, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab dan dikendalikan oleh aturan agama. Yang artinya kebebasan berusaha berhenti jika bertemu dengan larangan Allah seperti larangan menjual beli barang haram, larangan riba, larangan menipu, atau larangan menimbun barang. Prinsip ini berbeda dengan sosialisme yang membatasi kebebasan individu secara ketat dan mengaturnya secara paksa. Dalam Islam, pengendalian utamanya berasal dari kesadaran diri sendiri atau nilai agama, bukan semata-mata paksaan dari luar atau negara. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam berlaku kaidah, pada dasarnya segala muamalah itu boleh kecuali dilarang oleh syariat. Kemudian ada prinsip keadilan dan penghapusan kezoliman. Prinsip ini sangat sentral dan menjadi jiwa dari seluruh sistem ekonomi sistem. Keadilan dalam Islam adalah keseimbangan, penempatan sesuatu pada tempatnya, dan memberikan hak kepada yang berhak. Prinsip ini menentukan agar seluruh aktivitas ekonomi, baik produksi, distribusi, maupun konsumsi, harus tercermin keadilan bagi semua pihak. Antara penjual dan pembeli, antara pembeli modal dan pekerja, antara pengusaha dan konsumen, antara individu dan negara. Berikutnya ada prinsip Prinsip itu menjadi dasar larangan segala bentuk kezoliman, penindasan, eksploitasi, penipuan, persengkokolan harga, dan sebagainya. Secara khusus, prinsip ini melahirkan 3 larangan utama menjadi pembeda sistem ini dengan sistem lain, yaitu larangan riba atau bunga riba. Kemudian, karena dianggap tidak adil dan merugikan salah satu pihak. Kemudian ada larangan goror atau ketidakjelasan, ketidakpastian, atau berlebihan karena mengandung unsur penipuan. Dan yang terakhir ada larangan maisir atau perjudian spekulasi karena mendapatkan harta dengan cara yang tidak sah dan tidak produktif. Sebagai ganti riba, Islam menerapkan sistem bagi hasil yang dianggap lebih adil karena keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Kemudian ada prinsip pertanggungjawaban sosial dan distribusi kekayaan. Berbeda dengan sistem lain yang menganggap kemiskinan atau kekayaan semata-mata urusan individu. Ekonomi Islam menjadikan masalah distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan sebagai inti dari sistem ekonomi dan tanggung jawab bersama. Prinsip ini menyatakan bahwa kekayaan tidak boleh hanya berputar di kalangan orang kaya saja, melainkan harus mengalir terdistribusi ke seluruh lapisan masyarakat agar tercipta kesejahteraan bersama. Untuk mewujudkan hal itu, ekonomi Islam memiliki instrumen khusus yang melekat dalam sistemnya, yaitu zakat atau kewajiban transfer kekayaan, infak dan sedekah atau bantuan sukarela, serta wakaf atau penyediaan aset publik. Instrumen ini menjamin adanya jaringan pengamanan sosial yang kuat. Prinsip ini menolak pandangan kapitalisme yang membiarkan ketimpangan melebar dan menolak cara sosialisme yang meratakan segala sesuatu secara paksa. Dalam Islam, kekayaan dihargai sebagai nikmat, namun pemiliknya bertanggung jawab memastikan harta atau kekayaan itu juga bermanfaat untuk orang lain gitu. Kemudian ada prinsip peran negara dan kemaslahatan. Dalam ekonomi Islam, negara memiliki peran yang sangat penting, strategis, dan besar. Namun peran tersebut tidak mutlak seperti sosialisme.
dan tidak pasif seperti kapitalisme. Prinsipnya adalah negara berperan sebagai pelaksana syariah, pengawas pasar, penegak keadilan, pengelola aset umum, penjaminan kebutuhan dasar masyarakat, dan pembuatan kebijakan demi kemaslahatan umum. Negara berhak bercampur tangan atau campur tangan dalam ekonomi jika terjadinya penyimpangan, kecurangan, kelangkaan barang, dan ketidakadilan sesuai konsep syariah yang dirumuskan Ibnu Taimiyah. Prinsip ini juga didasarkan pada kaidah kemaslahatan umat menjadi patokan hukum. Sehingga negara berhak membuat aturan ekonomi baru yang tidak bertentangan syariah demi menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat seperti pendirian bank, pasar modal, dan undang-undang ekonomi lainnya. Berikutnya ada materi yang terakhir, yaitu tentang prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Setelah kita membandingkan ketiga sistem ekonomi dunia dan merincikan prinsip-prinsip dasarnya, maka pada bagian terakhir ini kita akan merangkum dan menegaskan kembali identitas khas ekonomi syariah melalui prinsip dan ciri utamanya. Bagian ini adalah seperti kesimpulan dari seluruh pembahasan yang sudah saya jelaskan, mulai dari sejarah pemikiran, metodologi, rencang bangunan, hingga perbandingan sistem. Prinsip ini dan ciri utama ini adalah tanda pengenal yang membedakan ekonomi syariah dari sistem ekonomi lainnya secara tegas dan nyata. Berdasarkan literatur buku, pegangan, dan pemikiran para ahli ekonomi Islam. Yang pertama, berdasarkan nilai ketuhanan dan syariah Islam. Ciri paling utama dan mendasar ekonomi syariah adalah landasan yang bersumber dari Allah dan wahyu dan Rasulullah SAW. Seluruh aspek aturan dan mekanisme ekonomi ini tidak diciptakan oleh akal manusia semata-mata, melainkan digali dari Al-Quran dan hadis, serta dikembangkan melalui ijtihad para ulama. Hal ini menjadikan ekonomi syariah memiliki nilai kebenaran yang bersifat transenden, abadi, dan tidak berubah esensinya sepanjang masa. Karena berlandaskan syariah, maka seluruh aktivitas ekonomi dalam sistem ini terikat dengan nilai agama, etika, dan moral. Ekonomi tidak lagi sekadar urusan mencari keuntungan materi, melainkan telah berubah menjadi aktivitas yang bernilai ibadah jika diniatkan dan dilakukan dengan benar. Keberkahan menjadi utama, yaitu yang dicari adalah di samping keuntungan materi. Ciri ini menjadikan ekonomi syariah memiliki pondasi moral yang sangat kuat, di mana kejujuran, amanah, dan keadilan bukan sekadar sifat baik, melainkan kewajiban agama yang dipertanggungjawabkan di akhir kelak nanti. Hal ini sangat berbeda dengan ekonomi konvensional yang memisahkan agama dan moral dari urusan ekonomi. Yang kedua ada menyatukan aspek duniawi dan ukhrawi. Ekonomi syariah memiliki ciri khas pandangan yang menyeluruh atau holistik terhadap kehidupan manusia. Sistem ini tidak memisahkan antara kebutuhan materi dan kebutuhan rohani, antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Tujuan akhir dari kegiatan ekonomi adalah pandangan ini bukanlah sekadar akumulasi kekayaan atau pertumbuhan angka statistik, melainkan tercapainya kesejahteraan hakiki, yaitu kesejahteraan materi yang disertai ketenangan batin, kebahagiaan batin, serta keselamatan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, indikator keberhasilan ekonomi syariah tidak hanya diukur berdasar dari besarnya pendapatan domestik bruto atau PDB atau pendapatan per kapita, tetapi juga diukur dari tingkat keadilan sosial, pemerataan pendapatan, terpenuhinya kebutuhan dasar seluruh rakyat, serta ketaatan masyarakat terhadap nilai agama.
Sistem ini mengajarkan bahwa kemakmuran materi yang tidak disertai kebahagiaan rohani dan kepatuhan kepada Allah adalah kemiskinan yang sesungguhnya. Kemudian ada hak milik terbatas dan tanggung jawab sosial. Seperti yang telah dibahas panjang lebar sebelumnya, ciri utama ekonomi syariah adalah konsep kepemilikan yang unik dan seimbang. Islam mengakui hak milik pribadi sebagai hak asasi yang melindungi hukum dan agama. Namun, hak tersebut tidak mutlak, melainkan terbatas oleh aturan, agama, dan hak orang lain. Ciri ini melahirkan sistem ekonomi yang memberikan ruang luas bagi individu untuk berusaha, berkarya, dan menikmati hasil kerja kerasnya sendiri, sehingga semangat produktivitasnya tetap tinggi. Namun, di sisi lain, sistem ini melekatkan tanggung jawab sosial yang kuat kepada setiap pemilik harta. Kekayaan dipandang sebagai amanah dan nikmat Allah yang mewajibkan atau disyukuri dengan cara membantu mereka yang membutuhkan melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ekonomi syariah mampu mencegah penumpukan kekayaan yang berlebihan di kalangan tertentu, sekaligus mampu mengentaskan kemiskinan, sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera, harmonis, tanpa kesenjangan yang parah. Berikutnya ada bebas dan transaksi yang dilarang dan merusak. Ciri operasional yang paling nyata dan mudah dikenali dari ekonomi syariah adalah keberadaannya yang bersih dari unsur-unsur yang dilarang syariah dan merugikan manusia. Secara tegas dan mutlak, sistem ini melarang segala bentuk transaksi yang mengandung riba atau bunga, uang tidak diperjualbelikan dan tidak menghasilkan keuntungan secara otomatis, melainkan hanya berfungsi sebagai alat tukar. Keuntungan hanya boleh didapat dari usaha real, perdagangan, dan pembagian hasil. Kemudian ada gharar atau ketidakjelasan. Semua transaksi harus jelas objeknya, ukurannya, harganya, waktunya, dan hak kewajiban masing-masing pihak, bebas dari penipuan atau ketidakpastian. Kemudian ada maisir atau judi spekulasi. Keuntungan tidak boleh didapat dari keuntungan atau nasib semata tanpa kerja nyata, karena hal itu akan merugikan salah satu pihak secara sepihak. Haram, melarang produksi, perdagangan, konsumsi barang dan jasa yang haram zatnya atau haram dampaknya, seperti alkohol, narkoba, barang curian, atau barang yang merusak moral dan akal. Ciri ini menjadikan ekonomi syariah berjalan di jalur yang benar, amanah, adil, dan tidak merusak masyarakat maupun lingkungan. Kemudian ada berbasis kerjasama dan bagi hasil. Berbeda dengan sistem konvensional yang didasarkan pada hubungan kreditur dan debitur atau pinjaman atau memberi pinjaman dengan sistem bunga. Ekonomi syariah memiliki ciri khas hubungan ekonomi yang berbasis pada kemitraan, kerjasama, kepercayaan, dan sebagainya. Prinsip utamanya adalah sistem bagi hasil di mana pemilik modal dan pengelola modal bersatu dalam kerjasama usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan persentase kesepakatan awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sesuai porsi penyertaannya dan pengelolaannya. Tidak mendapatkan imbalan atas tenaganya. Sistem ini jauh lebih adil, manusiawi, dan saling menguntungkan karena resiko ditanggung bersama dan keberhasilan usaha menjadi kepentingan bersama. Ciri ini berwujud dalam berbagai akad transaksi seperti mudharabah, musyarakah, yang menjadi tulang punggung lembaga keuangan syariah dan bank syariah saat ini. Sistem ini juga memberi hubungan keuangan sangat erat kaitannya dengan sektor real, sehingga membuat ekonomi lebih stabil dan tahan terhadap krisis. Kemudian ada keadilan dan keseimbangan dalam segala hal.
Keadilan adalah ciri yang menjiwai seluruh sendi ekonomi syariah. Keadilan diterapkan dalam produksi atau tidak memonopoli, tidak menimbun dalam pertukaran, jujur, benar, timbangan, dan ukuran. Dalam distribusi pula, setiap orang mendapatkan haknya sesuai jasa dan resiko. Serta dalam konsumsi pula, tidak berlebihan dan tidak boros dan tidak kikir. Selain keadilan, ciri utama lainnya adalah keseimbangan atau pertengahan wasatiyah. Ekonomi syariah selalu menempatkan diri di jalan tengah dan seimbang. Tidak ekstremen ke kiri maupun ke kanan. Tidak ekstrim kebebasan maupun keterikatan. Seimbang antara hak individu dan hak masyarakat. Seimbang antara kebebasan pasar dan pengawasan negara. Seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, serta seimbang antara pemenuhan kebutuhan masa kini dan kelestarian alam untuk masa depan. Peran berikutnya ada peran aktif negara dan jaminan kesejahteraan sosial. Ekonomi syariah memiliki ciri yang sangat kuat dalam aspek sosial dan peran negara. Negara tidak dianggap sebagai penjaga gerbang semata, namun memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar seluruh rakyatnya seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Negara berhak dan wajib mengawasi pasar, mencegah kecurangan, menstabilkan harga, mengelola aset umum, dan menegakkan hukum ekonomi. Selain itu, sistem ini memiliki jaringan pengamanan sosial yang terstruktur melalui zakat, wakaf, sedekah yang diatur oleh negara maupun masyarakat. Ciri ini menjamin bahwa dalam sistem ekonomi Islam tidak boleh ada negara yang terlantar, kelaparan, menderita kemiskinan karena menjadi tugas bersama untuk saling membantu. Mungkin itu saja penjelasan materi tentang perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama ekonomi syariah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.